Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Research Learning Based Study atau RBL, yaitu menentukan parameter penentu lompatan tertinggi. Anggota dari kelompok 9 ada Amelia Lee, Aura Maharani, Farisa Hasya, Michael Brilian, Michael Jufri, Muhammad Arya, dan Cinta Aprilia. Yang pertama, saya Farisa akan menjelaskan mengenai tujuan. Yang pertama ada menganalisis lompatan counter movement jump, lalu menganalisis lompatan squat jump. Yang ketiga, menghitung perubahan momentum dan perubahan energi dari lompatan counter movement jump dan lompatan squat jump. Yang keempat, membandingkan ketinggian dari lompatan counter movement jump dan lompatan squat jump. Dan yang terakhir, menentukan pengaruh posisi awal lompatan terhadap ketinggian lompatan counter movement jump dan squat jump. Lalu ada teori dasar. Yang pertama, teori dasar dari counter movement. Jadi counter movement jump adalah sebuah lompatan di mana pelompat memulainya dari posisi berdiri tegak, membuat gerakan ke bawah awal dengan meregangkan lutut 90 derajat. Kemudian lutut dan pinggul secara meluas untuk melompat vertikal. Lalu ada squat jump. Squat jump adalah salah satu gerakan olahraga yang dilakukan dengan posisi awal tubuh berdiri dan kaki dibuka lebar. Kemudian tangan diletakkan di belakang kepala, lalu sedikit melompat dengan mendarat pada posisi tengah jongkok hingga lutut menekuk, namun posisi lutut tidak melebihi jari-jari kaki. Selanjutnya saya Arya dengan NIM 1662162 akan menjelaskan teori dasar mengenai gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Dalam perhitungan gerak sendiri terdapat dihitung menggunakan berbagai besaran yang relevan seperti kelajuan, perpindahan, dan kecepatan. Kelajuan, rata-rata partikel didefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu total yang dibutuhkan secara matematis. Dapat ditulis, kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total. Sedangkan untuk konsep kecepatan sama dengan konsep kelajuan, tapi berbeda karena kecepatan mencangkup arah gerak. Kecepatan adalah laju perubahan posisi. Kecepatan rata-rata partikel didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan atau disimbolkan X dengan selang waktu, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal, yang dapat ditulis dalam rumus laju rata-rata atau V sama dengan jarak atau perubahan posisi dibagi waktu. Lalu jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu zat. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal atau acuan benda tersebut dan bergantung pada arah geraknya. Selanjutnya di kecepatan saat. Kecepatan saat adalah saat tertentu adalah saat kemiringan garis lurus yang menyinggung kurva X terhadap waktu T yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan seiring dengan berubahnya waktu, yang dapat dituliskan A rata-rata atau percepatan rata adalah kecepatan dibagi waktu. Seperti halnya kecepatan, percepatan pun memiliki percepatan saat dengan rumus berikut. Karena tadi kita sudah membahas besarannya, sekarang saya akan membahas lintasan bergerak berdasarkan lintasannya. Seperti gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Selanjutnya ada gerak vertikal, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh gerak yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak vertikal sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu gerak jatuh bebas, gerak benda dilempar ke bawah, dan gerak dilempar ke atas. Lalu ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang terdapat ada di komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Untuk komponen sumbu X, benda akan mengalami gerak lurus beraturan, sedangkan pada sumbu Y, benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Lalu selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum ini berasal dari energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Jadi hukum kekekalan energi ini berbunyi energi dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Lalu terdapat perumusannya yang seperti tertera di PowerPoint.
Lanjut ada impuls dan momentum. Momentum linear partikel adalah besaran vektor P yang didefinisikan sebagai P sama dengan M kali V. M adalah massa dan V adalah kecepatannya. Lalu Newton menyatakan hukum kedua tentang gerak dalam momentum. Laju perubahan momentum partikel adalah sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel dan berada di arah gaya. Lalu dirumuskan dalam persamaan yang tertera pada PowerPoint. Lalu selanjutnya ada impuls. Impuls itu merupakan perubahan momentum, yaitu momentum awal dikurangi momentum akhir. Secara matematis, impuls dirumuskan seperti yang tertera dalam PowerPoint. Selanjutnya, saya Aura Maharani, NIM 166-21282 akan menjelaskan mengenai metode percobaan. Yang pertama ada desain dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebuah aplikasi tracker online yang dapat diunduh melalui website berikut seperti gambar di bawah. Aplikasi ini bersifat gratis dan digunakan untuk menentukan ketinggian, kecepatan, dan juga percepatan dari suatu gerak. Yang kedua ada prosedur percobaan dan cara kerja alat. Yang pertama, setiap praktikan membuat 2 variasi video sebagai data percobaan, yaitu squat jam dan counter movement jam. Yang kedua, upload video tersebut di aplikasi tracker dengan pilih menu video seperti gambar di samping, lalu pilih import, lalu pilih video yang akan dianalisis, dan pilih load. Yang ketiga, set frame yang terdiri dari frame awal dan frame akhir dari kedua video yang akan dianalisis di tracker seperti gambar di bawah. Kemudian, untuk mengetahui letak frame, klik play, klik kanan pada tampilan tracker, dan pilih clip settings untuk setting frame. Yang keempat, kalibrasi stick yang digunakan untuk menentukan ketinggian lompatan dengan cara pilih menu track, pilih new, pilih calibration tools, lalu pilih calibration stick. Lalu ukur kalibrasi sesuai dengan tinggi pusat massa dari lantai. Yang kelima, setting sumbu Y dan sumbu X. Pilih icon berwarna ungu seperti gambar di bawah, lalu atur sumbu koordinat tepat di pusat massa tubuh kita. Yang keenam, menentukan poin dengan cara pilih menu track seperti gambar di samping, lalu pilih point mesh. Pilih new, terus pilih point mesh. Point mesh di sini dapat diganti namanya sesuai dengan keinginan kita, lalu klik mark by default, lalu klik pusat massa yang ditandai pada tubuh kita selama video berjalan perlahan. Yang ketujuh, analisa grafik hasil pengukuran dengan cara pilih menu plot seperti gambar di samping, lalu pilih opsi 3 untuk menentukan ketinggian, kecepatan, dan juga percepatan dari suatu gerak. Lalu yang ke-8, simpan file. Perkenalkan, saya Amelia Ali dengan NIM 166-21258 akan mempresentasikan tentang pengolahan data. Untuk yang pengolahan data, kita ini menggunakan tracker. Jadi di tracker ini, videonya di track dari 1 dibagi 0,033 detik. Jadi setiap 0,033 detik itu kita milih satu poin. Terus dari poin-poin itu kita peroleh grafik kayak gini. Ini pertama grafik ketinggian sama waktu, kedua ada grafik kecepatan sama waktu, dan yang ketiga ada grafik percepatan sama waktu. Terus di sini kita juga dapat tabel isinya waktu, ketinggiannya, kecepatan, percepatan, sama momentum. Itu untuk yang counter movement. Terus sekarang yang squat jam, kurang lebih juga sama. Yang squat jam juga dibagi 0,033 detik. Ini grafik untuk ketinggian waktu, ini kecepatan waktu, ini percepatan dengan waktu, terus ini juga tabelnya. Baik, selanjutnya bagian analisis dan pengolahan data. Untuk bagian counter movement, kita menggunakan acuan yaitu lantai dengan ketinggian 0, dan kita peroleh data dari video tracker tadi sebagai berikut. Dan dengan menggunakan rumus yang tertera pada laporan, kita bisa memperoleh nilai kecepatan awal sebagai berikut. Nilai kecepatan titik tertinggi adalah 0, karena asumsinya dia geraknya gerak vertikal dan tidak ada komponen horizontalnya. Lalu percepatan gravitasinya kita peroleh variasi dengan nilai rata-rata 10,5. Lanjutkan. Ya, momentum dan perubahannya. Momentum merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan, sedang kita peroleh momentum awal sebagai berikut, dan momentum akhirnya itu adalah 0, dan perubahan momentumnya sudah ada di kolom paling ujung kanan. Lalu energi kinetik, dilanjutkan ke energi kinetik. Ya, lalu energi kinetiknya
sebanding juga dengan kuadrat kecepatan, dan diperoleh energi kinetik awal sebagai setengah kali massa kali kecepatan awal kuadrat, yang diperoleh hasil seperti ini. Dan selisihnya juga kita peroleh seperti ini. Untuk yang squat jam, proses pengambilan data dan proses pengolahan datanya dilakukan sama dengan counter movement, hanya saja berbeda dalam data yang diolahnya. Terakhir, untuk kesimpulannya, yang pertama ada perubahan momentum pada lompatan counter movement, itu rata-ratanya 136,902 kg meter per second, dengan nilai maksimumnya 109,109 kg meter per second, dan minimumnya 59,108 kg meter per second. Sedangkan perubahan momentum pada lompatan squat jam, rata-ratanya itu 135,807 kg meter per second, dengan nilai maksimumnya 207,735 kg meter per second, dan nilai minimumnya 64,545 kg meter per second. Lalu yang kedua, ketinggian pada counter movement jam itu rata-ratanya 0,287 meter dengan nilai maksimumnya 0,464 meter dan minimumnya 0,133 meter. Lalu ketinggian pada lompatan squat jam rata-ratanya itu 0,352 meter dengan nilai maksimumnya 0,504 meter dan nilai minimumnya 0,189 meter. Dan kesimpulan terakhir, pada lompatan counter movement jam dengan posisi kaki yang lurus memperoleh nilai ketinggian yang lebih rendah dibanding dengan squat jam. Sekian presentasi tugas RBL kami. Terima kasih.